Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tim Capstan CC26 strip PSU 196 akan mempresentasikan sistem kami, yaitu deteksi dini tingkat stres karyawan berbasis certainty factor dan machine learning pada data kuesioner dan aktivitas harian. Temanya Healthy Life and Well-being. Next. Ini dari kelompok kami. Yang pertama dari tim full stack web developer. Yang pertama ada saya, Fatur Manta. Yang kedua ada Ahmad Ryan Maghribi. Terus dari tim AI engineer ada Muhammad Kafid Miftahlur Rahman dan Elan Nurhalijah. Dari tim data science ada Stephen Leonel Halim dan Putri Handayani. Agenda overview kami yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga solusi yang ditawarkan, yang keempat perbandingan, yang kelima hasil pengembangan produk, dan yang keenam dokumentasi sistem. Baik, dari latar belakang proyek ini berawal dari meningkatnya tingkat stres yang dialami banyak orang, khususnya karyawan. Ini mengakibatkan tekanan pekerjaan dan aktivitas dari sehari-harinya gitu. Namun tidak semua orang menyadari kondisi stres yang mereka alami sejak awal. Nah, selain itu proses identifikasi tingkat stres biasanya masih dilakukan secara manual, di mana akan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Hal tersebut membuat proses pengecekan menjadi kurang praktis dan tidak terlalu mudah untuk diakses oleh banyak orang. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengembangkan sebuah website yang dapat membantu pengguna mengetahui tingkat stres mereka secara mandiri melalui pengisian kuesioner. Nah, sistem ini menggunakan metode CF dan ML untuk membantu proses analisis sehingga hasil tingkat stres dapat ditampilkan secara cepat dan informatif gitu. Di mana melalui website ini pengguna dapat mengisi kuesioner, melihat hasil tingkat stres, mengetahui faktor pemicu stres, serta memperoleh rekomendasi langkah awal dari penanganannya. Untuk yang selanjutnya adalah bagian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuat suatu sistem berbasis web untuk mengukur tingkat stres pada karyawan. Lalu yang kedua, bagaimana pengguna dapat mengetahui tingkat stresnya melalui kuesioner. Dan yang terakhir adalah bagaimana menampilkan hasil analisis stres secara informatif dan mudah dipahami oleh pengguna. Oke, selanjutnya solusi yang kami tawarkan adalah sebuah sistem yang dikembangkan dalam bentuk website sehingga memungkinkan user untuk dapat mengisi kuesioner stres, melakukan pengukuran stres secara mandiri, mendapatkan hasil tingkat stres secara otomatis berdasarkan hasil dari kuesioner yang telah diisi, dan melihat faktor pemicu stres serta mendapatkan rekomendasi langkah awal penanganan dari hasil implementasi. Oke, selanjutnya pada perbandingan dengan sistem serupa. Pada aspek pengisian tes, pada sistem konvensional masih dilakukan secara manual. Namun pada sistem kami telah dilakukan secara online dan berbasis web. Kemudian pada aspek hasil analisis, pada sistem konvensional dilakukan secara tidak langsung. Pada sistem kami dilakukan secara real time. Kemudian pada aspek visualisasi hasil, pada sistem konvensional masih terbatas. Pada sistem kami telah disediakan dashboard yang interaktif. Kemudian pada analisis faktor stres, pada sistem konvensional tidak detail, dan pada sistem kami ditampilkan secara detail dan otomatis. Kemudian pada aspek akses, sistem konvensional dapat terbatas. Kemudian pada sistem kami dapat diakses kapan saja. Kemudian hasil dari pengembangan produk. Produk telah berhasil dikembangkan dalam bentuk website deteksi tingkat stres berbasis kuesioner dengan fitur utama yaitu halaman home, halaman tes kuesioner, dashboard analisis tingkat stres, visualisasi faktor pemicu stres, rekomendasi langkah awal penanganan. Kemudian output sistemnya yaitu persentase tingkat stres, kategori tingkat stres, faktor pemicu dominan, dan rekomendasi penanganan awal. Oke, sekarang kita masuk ke dokumentasi sistem. Ini adalah langkah halaman awal lah dari website kami pendeteksi tingkat stres. Oke,
Ini adalah halaman awal dari sistem kami, yaitu pendeteksi tingkat stres. Di halaman awal, user bakal dikasih tahu mengapa kalau mendeteksi stres itu sangat penting, yaitu mencegah burnout sebelum terlambat. Yang kedua, dapat analisis mendalam berdasarkan jawaban pakar. Jadi sistem kami sudah dinilai dengan riset pakar, kurang lebih kayak gitu. Yang terus ada rekomendasi praktis berdasarkan tingkat stres Anda. Jadi nanti ada solusinya buat stres user. Nah, ini adalah halaman menuju ke tes kuesioner. Nah, ini adalah session about use atau footer kami. Ya, di sini ada siapa saja anggota yang berperan aktif dalam membangun sistem kami. Oke, terima kasih banyak Kak Rehan udah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Oke, yang pertama di sesi yang ditampilkan sekarang adalah di mana kita menggunakan dua metode tes, yaitu ada metode tes dengan certain factor atau pakar, yang kedua yaitu dengan machine learning. Jadi yang halaman yang pertama ini adalah menggunakan sistem pakar, di mana kita menanya ada 43 gejala yang telah kita filter menjadi 10 pertanyaan yang diintegrasikan ke kuesioner agar memberatkan pengguna. Jadi seperti kayak jawabannya tidak pernah, dari jarang, kadang-kadang, sering, hingga selalu. Oke, kita biarkan dulu untuk Kak Hafiz untuk tes. Baik, kita udah masuk ke metode kedua, yaitu menggunakan machine learning. Ya, di mana machine learning di sini kita menggunakan bobotnya cuma 30% saja, di mana bobot utama tadi kita pakai di 70%, yaitu pada sistem pakar. Di machine learning ini, kita menggunakan algoritma random forest classifier, di mana algoritma ini sangat andal dalam menangani data tabular multidimensi dan mampu memberikan probabilitas per kelas secara stabil yang sangat kami butuhkan untuk proses penggabungan dengan sistem pakar. Di machine learning ini kita menanyakan langsung di kuesioner bagian kelas seperti rata-rata jam kerja per hari, kebiasaan tidur, frekuensi olahraga, kepuasan kerja, dukungan manajer, hingga apabila tinggal bersama keluarga atau tidak. Dan nanti hasilnya akan ada di halaman dashboard. Baik, saya lemparkan kembali kepada Kak Rehan untuk menjelaskan di bagian halaman dashboard tersebut. Oke, nah di sini user bisa mengetahui tingkat kesetresan, terus user bisa menganalisis faktor pemicu apa itu penyebab stresnya, yang kemudian ada rekomendasi langkah awal dari pakar. Jadi user bisa mengetahui apa saja langkah pencegahannya, terus tingkat stresnya apa. Jadi karyawan tidak perlu tes manual, jadi lebih mudah menggunakan sistem yang kami buat, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk fitur yang di atas, halo karyawan Capstone. Nah, itu adalah tempat sistem menyimpan riwayat tes sementara. Jadi bakal disimpan ke local storage atau local cache. Jadi jika user mengklik kembali ke beranda, itu akan kembali ke halaman awal sistem yang kami buat. Bisa diklik Kafit. Nah, jadi jika karyawan ingin langsung mengecek riwayat tesnya yang sudah dilakukan, karyawan bisa langsung mengklik halaman dashboard itu. Bisa diklik Kafit. Nah, itu. Sekian yang bisa kami demokan. Saya lempar ke Kak Fatur. Oke. Sekian dari presentasi dari tim kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.